Nah, konflik itu berarti ada sesuatu yang tidak cocok di jalan kan? Belum umum ya, belum terlalu banyak, tetapi mulai ada. Mengapa? Tapi yang banyak itu adalah yang gerilya dari mulut ke mulut. Ada yang mulainya tuh dengan sesama teman laundry. Nah, ini akan banyak sekali problem karena kali ini kita bicara tentang potensi masalah laundry crowdfunding yang menggunakan format model sirkah kah, patungan, kemitraan, apapun lah yang melibatkan orang lain. Ya, yang melibatkan orang lain sebagai bagian dari pemilik gitu ya. Kenapa ini mau saya angkat? Karena terakhir itu saya mendapat saya kaburkan saja ya, lokasinya saya sebutkan. Satu kawan di Jakarta Pusat yang tahun lalu menghubungi saya, minta didampingi dan sebagainya. Tapi kemudian dia jalan dengan tanpa sempat kontak lagi dengan saya. Dapat pemodal, jadi dia sejak awal memang orang yang akan terlibat dalam operasional dan orang lain yang menanamkan uangnya di sana. Itu kan salah satu cara untuk menjalankan bisnis ya. Jadi bagi tugas gitu, bagi tugas kemudian bagi hasil. Nah, tetapi kemudian terjadi konflik dan singkat cerita minggu lalu dia datang kepada saya menceritakan kepada saya karena semua alat perlengkapan laundrynya diambil oleh investor. Nah, konflik itu berarti ada sesuatu yang tidak cocok di jalan kan dalam proses berbisnisnya. Jadi tentu dia kemudian menjadi kalang kabut gitu kan. Nah, dari situ kemudian sebagai orang yang suka belajar dari situasi-situasi nyata di lapangan, maka saya memikirkan beberapa hal ya, juga karena biasa menganalisis persoalan, jadi saya berpikir tentang beberapa kata kunci saja. Yang pertama itu soal why. Kenapa sih orang kemudian membuat satu model patungan, entah itu namanya sirkah, crowdfunding, entah basisnya itu dengan pakai ayat atau tidak pakai ayat dan sebagainya. Kenapa orang melakukan itu? Yang pertama adalah saya lihat begini. Fenomena ini untuk dunia laundry belum lama. Ya, belum lama dalam arti kalau ditelusurin Anda bisa tanya siapapun yang melakukannya, itu paling mungkin 2-3 tahun terakhir orang mulai modal bersama atau mengundang orang-orang mengambil bagian dalam laundry ya. Ada di berbagai kota ya, ada berbagai kota baik di Pulau Jawa, Sulawesi, sebagian Sulawesi dan di sebagian di Sumatera. Jadi itu fenomena yang belum umum ya, belum terlalu banyak, tetapi mulai ada. Mengapa? Pertama adalah karena orang-orang yang berpengalaman menangani laundry dari awal mulai terbuka wawasannya bahwa untuk bisa mendapat uang lebih banyak, mereka perlu mengembangkan bisnisnya. Jadi ibaratnya kalau Anda membaca konten saya mengenai laundry toko dan bisnis laundry gitu ya, maka Anda akan paham bahwa ada orang yang tadinya dia itu membangun bisnisnya itu hanya sebagai buka toko laundry gitu. Tapi dengan terus belajar dia paham bahwa untuk bisa meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya, dia harus berpikir bisnis. Nah, ketika dia ingin mengembangkan, dia nggak punya modal uangnya gitu. Tapi dia punya kompetensinya, dia punya pengalaman manajemen outletnya, ya. Nah, karena itu dia mencari orang-orang yang mau percaya pada dia. Satu sisi. Pada sisi lain, disrupsi perubahan-perubahan, kondisi-kondisi bisnis yang penuh ketidakpastian yang terjadi selama tahun-tahun terakhir, 5 tahun terakhir, apalagi pada sejak masa pandemi 2020 dan sebagainya, itu membuat orang-orang mulai lebih hati-hati dan sebagian orang yang punya uang itu bingung juga. Bingung karena apa? Karena kalau disimpan di dunia perbankan misalnya tabungan atau deposito hasilnya sangat kecil. Kemudian kalau mereka masuk ke dunia reksadana pasar uang, pendapatan tetap, juga bahkan reksadana saham, itu pertumbuhannya juga tidak
tidak mengembirakan lah ya. Dulu pernah digagas, diprediksi macam-macam bahwa tahun 2017, 2018 indeks harga saham gabungan kita akan tembus 10.000, belasan ribu dan seterusnya. Kenyataannya sampai hari-hari ini kita tahu indeks harga saham gabungan kita masih bergerak di antara 7.000-an. Jadi itu membuat orang terutama yang investasi untuk jangka panjang itu melihat return hasilnya itu nggak mengembirakan. Jadi ada orang berduit, orang punya duit yang gelisah duitnya bagaimana supaya bisa dikembangkan. Kemudian ada kebutuhan ini. Nah, ketika ini kemudian bertemu, nah inilah model-model ini, tinggal bahasanya aja yang mau disampaikan seperti apa. Orang berkemitraan lah kalau bahasa umum gitu ya. Entah modelnya crowdfunding yang terbuka untuk masyarakat, ada yang saya tahu dalam soal laundry itu pernah ada satu yang jalan ya, mengumpulkan dana begitu banyak dari masyarakat. Saya lupa persisnya tapi sekitar 3,2 M atau apa gitu, sejumlah titik mereka kembangkan. Nah, saya tidak tahu sekarang mencari untuk orang laundry dengan sistem crowdfunding yang terbuka itu sulit sekali gitu ya. Nah, saya tidak tahu kenapa juga. Tapi yang banyak itu adalah yang gerilya dari mulut ke mulut. Ada yang mulainya tuh dengan sesama teman laundry. Nah, ini akan banyak sekali problem karena kalau orang laundry, patungan dengan orang laundry, buka satu titik, masing-masing orang dengan pengalamannya seolah-olah ingin berpendapat. Nah, ini akan potensi untuk konflik, potensi untuk berbeda pandangan, untuk bagaimana melakukan operasionalnya itu jadi tinggi. Karena itu ada orang, teman-teman yang main di laundry juga cari investor, tetapi syaratnya investornya harus bukan orang laundry. Supaya mereka sebagai operator itu tidak direcokin dengan, mesti begini dong, kenapa nggak begini, kenapa begini. Nah, belum lagi kalau kita bilang kemampuan orang-orang laundry untuk mengumpulkan, itu kan mensyaratkan penjelasan, mensyaratkan kemampuan presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah usulan proposal. Di proposal itu ada RAB-nya, rencana, rancangan, anggaran, belanjanya. Nah, apa yang dibeli dan sebagainya. Nah, ini orang belajar di situ, karena itu banyak teman-teman yang lebih terpelajar masuk ke dunia laundry dan berusaha membuat proposal-proposal seperti itu. Nah, proposal-proposal itu biasanya juga menjadi salah satu cara halus untuk para penjual paket-paket laundry itu membuka outletnya. Jadi dia double keuntungannya dapat dari segala macam. Menjual paket laundry dia dapat marginnya, kemudian margin itu bisa saja dia tanam di usaha itu sehingga dia punya saham sebetulnya tanpa harus keluar uang, sebagai salah satu cara saja ya. Jadi bisa macam-macam. Jadi dia bisa membuat proposalnya, kemudian mendapatkan orang itu dia harus mempresentasikannya. Nah, ketika dipresentasikan itu, dia juga didukung lagi. Ini hal yang sudah tersedia, didukung lagi oleh menggunakan teknologi tertentu yang membuat para investor itu bisa monitor real time tentang sales omset outlet laundry-nya paling tidak gitu ya. Walaupun soal akurasinya masih problem karena aplikasi-aplikasi POS-nya apa segala macam itu masih ya ini industri yang belum terlalu matang lah ya. Jadi untuk menangani spesifik market seperti itu, aplikasi sendiri harus terus mengupgrade dirinya. Jadi apa persoalannya yang membuat masalahnya akan muncul nanti? Where and when-nya gitu ya. Tadi why-nya sudah kan, nanti kita bicara how-nya. Jadi, di mana potensi masalahnya? Potensi masalahnya adalah di dalam proposal, gitu ya. Di dalam proposal karena terkait dengan RAB-nya tadi, terkait dengan target sales-nya tadi, itu kan semuanya bergerak ke depan. Dan kita ini datang dari masa lalu. Jadi ada ketidakpastian, ada risiko-risiko di situ, gitu ya. Jadi dari segi manajemen laundry yang ingin menawarkan proposal, itu dilemanya adalah kalau hasilnya dikecilkan supaya lebih mungkin tercapai, aman buat dia menepati janjinya. Ini kan janji-janji ini.
Investasi bodong itu kan bersoal karena tidak mampu menepati janji. Dan di bisnis janji itu adalah hutang, ya. Itu menyangkut trust ke depan, Anda akan seperti apa nanti, gitu ya. Nah, jadi dilemanya kalau janjinya kecil, returnnya kecil, yang mungkin tercapai, tanda kutip lebih realistik atau bahkan dianggap agak pesimis gitu, investornya nggak tertarik. Tapi kalau dia buat janjinya besar, ditagih nanti masalah, gitu kan? Apalagi kalau audiens atau investornya jumlahnya itu semakin banyak kepala, semakin tinggi probabilitas statistik untuk konflik, gitu kan? Karena itu mengenai hal-hal yang di depan itu dengan situasi-situasi disrupsi bisnis saat ini rentan sekali untuk tidak bisa ditepati. Nah, jadi kalau begitu kita harus bicara tentang how sekarang. Bagaimana meminimalisasi potensi konflik, potensi bangkrut dari usaha yang milik sejumlah orang, gitu ya. Maka saya usul Anda memperhatikan sebagai orang yang berinisiatif mengumpulkan, melakukan, mengusulkan, memberikan proposal. Pertama itu adalah inisiator ini harus buat disclaimer-nya, jelas ditegaskan, jelas dan dicetak tebal bahwa di dalam proposalnya itu bahkan di halaman pertama bahwa ini kita akan bicara soal bisnis, gitu ya. Ada resiko di dalam bisnis. Bisnis itu bukan janji seperti Anda menyimpan uang di deposito dengan hasil pasti. Kalau Anda ingin memberikan hasil pasti juga nggak masalah. Anda itu semua konsepnya masih jelas di depan. Artinya Anda buat disclaimer-nya dulu. Anda jelaskan posisi ini apa yang kita bicarakan. Maksud saya adalah jangan disclaimer itu seperti yang saya perhatikan di sejumlah proposal bisnis, itu disclaimer itu dibuatnya dengan huruf-huruf kecil. Ya, ini adalah bisnis, resikonya tinggi, begini-begini, tapi huruf-huruf kecil dan ditaruh di belakang pula. Gitu. Nah, ini potensi nanti menjadi persoalan karena orang tidak merasa sejak awal diberikan warning yang fair enough gitu, yang cukup adil gitu. Ya, lebih baik itu disampaikan dengan huruf besar, dicetak tebal di bagian depan bahwa ini disclaimer kita berbisnis. Bisnis ada risiko, ada ketidakpastian. Kalau Anda takut, kalau Anda tidak ini, sebaiknya Anda tidak ikut-ikutan, misalnya gitu ya. Jadi disclaimer itu penting, itu yang pertama. Kemudian hindarilah sesuatu yang bersifat janji berlebihan, gitu ya. Janji berlebihan. Pernah ada satu kasus, Anda bisa googling, saya pernah kutip beberapa kali, kan ini kasus yang tidak banyak juga ya, yang berkaitan dengan cerdas laundry ya. Dalam proposalnya saja, dalam rencana anggarannya saja, janjinya sudah luar biasa, marginnya bisa 50%, 60%, yang membuat ekspektasi orang tinggi dong ya. Nah, ekspektasi tinggi ini melibatkan banyak orang pula, nah itu sebabnya menjadi kasus di Barreskrim. Saya nggak tahu penyelesaiannya sekarang seperti apa gitu. Tapi itu sudah patut diduga sejak dari proposal yang saya dapatkan ya, yang saya baca itu ini potensi menjadi konflik gitu. Itu yang kedua, hindari janji berlebihan. Lebih baik Anda membuat satu janji yang Anda yakin Anda bisa mengusahakan mencapai hasil yang lebih baik. Tetapi janji tanda kutip hasil itu juga tidak terlalu jelek sehingga investor Anda kabur. Nah, ini perlu jam terbang lah, perlu jam terbang, pengalaman, wawasan dan sebagainya. Harus saya katakan beberapa orang, beberapa teman yang sudah mulai dengan format ini sekarang hari ini, walaupun outletnya sudah cukup banyak, itu masih dalam perjuangan. Dalam perjuangan menepati janji itu. Jadi sudah ada, sudah berjalan. Tapi kalau kita mau bilang berhasil nanti dulu, kita harus lihat usianya bisa nggak lewat 5 tahun. Kalau sudah lewat 5 tahun, nah bolehlah kita bilang itu menjadi satu model yang berhasil. Sekarang kita baru bisa bilang bahwa model seperti itu sudah ada dan sedang dieksekusi. Gitu ya. Nah, tentu masing-masing dengan kepentingannya berusaha memberikan keyakinan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kemudian hal yang ketiga adalah pikirkanlah satu proyeksi, satu prediksi, satu skema ke depan
yang berkaitan dengan omsetnya misalnya, yang harus dikomunikasikan adalah yang bersifat paling mudah dipahami, nggak ruwet gitu ya, paling mudah dipahami. Kemudian juga paling sulit disalah tafsirkan, mudah dipahami dengan paling sulit salah tafsirkan, ini kayak dua sisi dari satu mata uang ya. Dan kemudian juga Anda harus memikirkan jelas bahwa bagaimana exit plan-nya. Kalau orang kecewa di jalan, bagaimana cara dia keluar dari proses itu? Ada nggak itu caranya, gitu ya? Karena kenyataannya orang-orang yang tidak puas itu pasti menginginkan solusi kan? Nah, jadi kita andaikan saja kalau dia tidak puas, apa jalan keluarnya seperti apa yang bisa dilakukan supaya tidak menimbulkan kasus-kasus yang merusak segala macam usaha kita gitu ya. Jadi entah itu mencari pengganti, entah harus memberitahuannya beberapa waktu sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, supaya apapun lah itu harus ada exit plan-nya seperti apa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentu Anda perlu menerapkan manajemen risiko ya. Anda pelajarilah ya, Anda search, Anda pelajari, atau kalau Anda punya advisor, Anda punya pendamping apa segala macam, 5 langkah untuk proses manajemen risiko apa segala macam, Anda mesti siapkan gitu ya. Dan yang kelima, yang juga penting, terutama kalau Anda baru mengumpulkan hal ini, adalah orang-orang yang mesti ada yang bertugas untuk menjaga hubungan dengan para investor. Ini kan soal persepsi manusia. Jadi kalau persepsinya terlalu jauh, potensi konfliknya menjadi tinggi. Apalagi kalau Anda melibatkan orang-orang tertentu yang hubungan emosionalnya dengan Anda cukup intens, misalnya entah itu mertua, entah itu menantu, entah itu adik, kakak dan sebagainya, ipar dan sebagainya, itu kan hubungan emosinya intens. Nah, lebih baik Anda bisa membuat ada komunikasi yang baik, transparansi hal tertentu yang dibuat begitu rupa secara reguler, mungkin diupdate dan sebagainya, untuk mencegah keributan, kasak-kusuk yang tidak perlu. Gitu ya. Nah, itu semua memerlukan ilmu, memerlukan belajar, memerlukan banyak perspektif ya. Nah, orang-orang yang usianya udah banyak mungkin lebih wise lah ya, lebih bisa membedakan macam-macam gitu ya. Jadi bukan cuma orang yang punya kompetensi teknikal operasionalnya, tetapi juga orang yang punya cara berpikir solutif, cara berpikir untuk mencegah dan mengatasi persoalan-persoalan. Nah, jadi ini ingin saya garis bawahi, kalau Anda ingin modal patungan, sirkah, modal sirkah, kemitraan atau apa, maka elemen-elemen tadi yang saya sebutkan kiranya bisa menjadi satu bekal untuk maju dan terus berkembang. Karena sukses bersama selalu lebih nikmat. Sukses besar untuk Anda. Nah, kalau kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.